Halo, selamat datang teman-teman dan Bapak Ibu semua di channel YouTube saya. Channel yang senantiasa memberikan informasi seputar dunia saham, baik dari sudut pandang analisa teknikal maupun analisa fundamental. Di mana pada video kali ini saya tujukan khusus untuk teman-teman yang baru di pasar modal, karena merupakan video pembuka dari seri materi kuliah saham yang akan ditampilkan pada channel YouTube saya. Sehingga saya harapkan teman-teman yang baru di pasar modal dapat memiliki informasi awal yang benar, serta mindset dan target yang benar dalam menggunakan saham sebagai kendaraan untuk meraih kebebasan finansial yang kita idam-idamkan. Paparannya akan segera saya berikan, untuk itu mohon simak dengan seksama. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Artinya, jika Bapak Ibu sudah membeli atau memiliki sebuah saham, artinya Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, bagaimana cara melakukan pembelian sahamnya? Kita sebagai investor retail khususnya dapat melakukan pembelian saham ketika perusahaan tersebut melakukan yang kita sebut dengan initial public offering atau disingkat juga dengan IPO, itu melalui Bursa Efek Indonesia, sebuah badan regulator yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan perdagangan efek. Untuk minimal pembeliannya seperti apa? Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembelian minimal satu lot yang mewakili 100 lembar saham. Jadi dengan memiliki satu lot saja saham, artinya Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Pada masa penawaran IPO ini memiliki batas waktu, sehingga ketika masa batas waktunya sudah selesai, Bapak Ibu dapat kembali melakukan transaksi beli dan jual saham itu melalui pasar sekunder. Ya, pada dasarnya pasar sekunder sama saja, yaitu tetap melalui Bursa Efek Indonesia. Namun kali ini Bapak Ibu tidak membeli langsung dari perusahaannya atau dari underwriter perusahaan tersebut, melainkan Bapak Ibu membeli dari berbagai macam individu, berbagai macam investor retail yang terdaftar di bursa, dengan berbagai macam pihak-pihak, dengan berbagai macam institusi yang juga memiliki kepentingan untuk memiliki atau melakukan beli dan jual terhadap saham-saham tersebut. Berikutnya adalah apa saja keuntungan yang bisa diperoleh dari saham. Pada dasarnya terdapat dua keuntungan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah capital gain. Jadi semisal terdapat saham Kalbe Farma di harga Rp1.000 per lembar saham, jadi Bapak Ibu membeli saham Kalbe Farma pada harga Rp1.000 per lembar saham. Kemudian pada waktu besoknya ataupun mungkin beberapa waktu kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan ke level harga 1.100. Lalu Bapak Ibu melakukan penjualan harga saham tersebut, artinya Bapak Ibu memperoleh capital gain sebesar 10%, yang kita hitungkan dari 1.100 kita kurangkan dengan Rp1.000. Artinya Bapak Ibu mendapatkan gain Rp100 per lembar saham. Keuntungan yang kedua adalah dividen Bapak Ibu. Sebagai contoh, Bapak Ibu membeli saham HM Sampurna di harga Rp2.000 per lembar saham sebanyak 100 lot. Di mana pada saat HM Sampurna melakukan RUPS, perusahaan ini mengumumkan bahwa mereka akan memberikan dividen sebesar 200 per lembar saham. Ya, artinya Bapak Ibu akan mendapatkan dividen yield sebesar 10% yang kita hitung dari Rp200 per lembar saham itu dibagi dengan 2.000 harga sahamnya. Di mana nilai dividennya yang diperoleh adalah sebesar Rp2 juta dengan cara mengalihkan dividen tersebut sebesar Rp200 dikalikan dengan 10.000 lembar kepemilikan Bapak Ibu. Berikutnya, bagaimana cara membeli saham? Pada dasarnya, Bapak Ibu harus membuka rekening efek pada berbagai macam perusahaan sekuritas yang terdaftar resmi di bursa kita. Ya, dengan semakin banyaknya perusahaan sekuritas, tentu saja terkadang memberikan kebingungan bagi para pelaku investor baru untuk memilih perusahaan sekuritas seperti apa yang cocok ataupun yang pas, yang tepat untuk dipilih dalam pembukaan rekening tersebut. Untuk itu, di sini saya mencoba memberikan beberapa kriteria yang menurut saya penting untuk diketahui agar dapat membantu teman-teman dan Bapak Ibu untuk memutuskan memilih perusahaan sekuritas yang akan dipergunakan. Oke, kriteria pertama adalah kemudahan akses. Jadi pastikan bahwa perusahaan sekuritas tersebut memberikan akses aplikasinya secara mudah ya melalui berbagai macam channel seperti misalkan melalui web atau browser, melalui desktop,
melalui mobile apps, sehingga memudahkan kita untuk memantau harga saham serta melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun. Yang kedua tentu saja adalah mengenai fitur lengkap daripada aplikasinya. Aplikasi atau fitur daripada perusahaan tersebut harus memiliki informasi seperti misalkan informasi fundamental, memiliki fitur lengkap seperti auto order, stop loss, charting yang sangat berguna untuk seorang trader. Informasi fundamental tentu saja sangat penting untuk seorang investor. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah keringanan deposit awal. Sebuah perusahaan sekuritas yang baik harus bisa memberikan kriteria deposit awal yang tidak terlalu memberatkan, khususnya bagi para pelaku investor baru. Karena kalau terlalu memberatkan tentu saja akan menghalangi investor ataupun para pelaku pasar baru untuk membuka rekening efeknya. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah fee transaksi yang wajar. Jadi perlu diperhatikan di sini adalah fee transaksinya harus wajar dengan fitur dan juga kemudahan layanan yang diberikan. Ya, secara umum kalau fee-nya terlalu mahal itu juga tidak layak untuk dipilih. Namun kalau terlalu murah namun tidak diikuti dengan kemudahan layanan dan fitur lengkap juga sebaiknya dihindari. Jadi kita pilih fitur yang wajar-wajar saja, kita pilih fee yang wajar-wajar saja, yang memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang ditawarkan. Berikutnya bagaimana cara melakukan analisa saham? Ya, ada begitu banyak pertanyaan mengenai hal ini. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, untuk melakukan analisa saham terdapat dua jenis analisa. Yang pertama adalah analisa fundamental. Para pelakunya sering disebut sebagai investor saham. Jadi para pelaku analisa fundamental ini berfokus pada data-data yang terdapat pada laporan keuangan. Jadi mereka berfokus untuk mencari dan melakukan kalkulasi terhadap rasio-rasio yang terdapat pada laporan keuangan. Para pelaku analisa fundamental juga harus mempelajari mengenai modal bisnis perusahaan. Jadi mereka dapat mengetahui secara pasti produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan, segmen konsumernya seperti apa, bagaimana kompetitornya, apa saja keunggulan daripada bisnis perusahaan itu sendiri. Para analisa fundamental pun juga harus mempelajari mengenai struktur manajemen, komposisi daripada pimpinan perusahaan, bagaimana latar belakangnya, bagaimana track recordnya, bagaimana visi misinya, serta rencana ekspansi perusahaan tersebut untuk dijalankan di kemudian hari. Tentu saja yang tidak kalah penting adalah kita sebagai pengguna analisa fundamental juga harus mempelajari atau mencari informasi mengenai prospek usaha ataupun masa depan perusahaan ini seperti apa. Jadi para pengguna analisa fundamental akan menggunakan keempat kriteria ini secara umum dalam melakukan analisa fundamental untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental yang baik, untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki harga yang layak beli, artinya harganya mungkin lebih murah daripada valuasi harga yang sudah kita hitung. Jadi keempat aspek ini tidak bisa diabaikan, tidak bisa hanya 3 saja atau hanya 2 saja, melainkan harus dilakukan secara lengkap dan komprehensif, di mana hal ini umumnya itu membutuhkan waktu analisa yang tidak sebentar Bapak Ibu ya, kurang lebih bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Jadi persiapkan mental, pengetahuan dan stamina Bapak Ibu ketika melakukan analisa fundamental. Jenis analisa yang kedua adalah analisa teknikal. Para pengguna analisa teknikal ini berfokus melakukan analisa terhadap pergerakan harga ataupun price action, di mana para pengguna analisa teknikal ini fokus mencari pola-pola candle, mencari pola-pola chart yang dipercaya akan terjadi berulang, sehingga bisa memberikan sinyal timing sebelum memutuskan untuk entry ke dalam saham tersebut. Para pengguna analisa teknikal juga mempelajari volume-volume transaksi yang terjadi untuk mengetahui mood ataupun intensi daripada buyer maupun seller yang sedang melakukan transaksi terhadap saham tersebut. Tidak lupa juga, para pengguna analisa teknikal juga menggunakan berbagai macam indikator tambahan yang digunakan untuk membantu atau mendukung keputusan analisa teknikal yang sudah mereka pergunakan sebelumnya. Berbagai macam indikator yang sering terdengar seperti misalnya moving average, trendline, MACD, stokastik, RSI, Williams S&R dan lain sebagainya merupakan indikator-indikator populer yang sudah sering dipergunakan oleh para analisa teknikal. Yang keempat adalah news ataupun sentimen makroekonomi yang mampu dipercaya untuk menggerakkan harga saham tersebut. Jadi sebagai seorang analisa teknikal juga harus memiliki pengetahuan fundamental yang baik untuk mencari tahu trigger-trigger yang dapat menggerakkan harga saham tersebut dalam waktu yang singkat. Ya, jadi para pengguna analisa teknikal pada dasarnya adalah mencari potensi pergerakan harga saham jangka pendek ketika mereka memutuskan untuk entry saham tersebut.
Jadi keempat aspek ini juga tidak bisa diabaikan Bapak Ibu ya. Jadi harus menggunakan keempat-empatnya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari penggunaan analisa analytical tersebut. Baik, berikutnya saya akan jelaskan mengenai kategori daripada analisa fundamental secara umum. Yang pertama adalah value investing. Ya, di sini sudah sering terdengar, sudah semakin populer metode investasi ini, di mana metode investasi ini diperkenalkan oleh Benjamin Graham, ya, seorang investor legendaris yang juga menjadi seorang guru bagi Warren Buffett, seorang legenda investor yang masih hidup sampai saat ini dengan kekayaannya yang sangat luar biasa. Itu mereka memperkenalkan sebuah metode value investing yang fokus mencari saham perusahaan salah harga. Ya, jadi simpelnya seperti itu, mencari saham perusahaan salah harga. Di mana metode value investing adalah metode perusahaan yang mengkalkulasi untuk membandingkan antara harga saham di pasar itu lebih rendah daripada valuasi harga wajar yang sudah dikalkulasikan. Jadi sebagai analogi yang mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu semua, ibaratnya kita membeli sebuah mobil bekas seharga 50 juta, namun harga jual di pasarnya adalah 100 juta. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin saja ada saja pelaku-pelaku pemilik daripada mobil bekas tersebut yang mungkin sedang membutuhkan uang, sehingga rela melakukan penjualan mobilnya itu di harga yang jauh di bawah harga pasar. Nah, sebagai seorang value investor, hal ini merupakan sebuah peluang karena kita mendapatkan sebuah benda ataupun saham ya dengan harga yang lebih murah daripada valuasi harga wajarnya. Nah, kategori investasi atau analisa fundamental yang kedua secara umum adalah namanya growth investing. Untuk growth investing ini sendiri diperkenalkan oleh Philip Fisher, seorang investor legendaris juga ya, yang dimana keilmuannya dan metode analisanya diakui oleh Warren Buffett ya, yang dimana Warren Buffett pun sekarang ini menggunakan kaidah ataupun prinsip daripada Philip Fisher dalam filosofi investasinya. Seperti apa sih growth investing? Jadi para pelaku growth investing disebut juga dengan growth investor, itu fokus mencari saham perusahaan yang berpotensi untuk bertumbuh tinggi dan stabil, Bapak Ibu. Jadi fokus mereka adalah pada earnings, pada potensi pertumbuhannya. Di mana para pelaku growth investor percaya bahwa harga saham saat ini yang ada di pasar itu masih lebih rendah daripada harga saham masa depan akibat dari potensi pertumbuhan tinggi yang mereka bisa berikan, seperti itu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu membeli sebuah perusahaan yang memang sangat bagus, yang memang berpotensi memberikan tingkat pengembalian tinggi di masa yang akan datang. Jadi meskipun harganya saat ini sudah mahal atau sudah melebihi daripada harga wajarnya, tetap saja layak beli karena kita percaya bahwa di harga saham ini di masa depan akan terus mengalami adjustment, akan terus mengalami kenaikan karena perusahaan terus mengalami pertumbuhan yang tinggi dan memberikan hasil usaha yang baik kepada para investornya. Terdapat dua contoh perusahaan growth stock ya, kita sebut sebagai growth stock kalau untuk perusahaan-perusahaan yang growth seperti ini yang sangat famous, yaitu Apple dan juga Microsoft ya. Dua perusahaan ini perusahaan dengan valuasi yang sudah mahal namun tetap saja menjadi incaran para pelaku bursa dunia. Berikutnya saya akan paparkan mengenai kategori ataupun kelompok trader berdasarkan time frame yang mereka pergunakan. Jadi kelompok trader adalah kelompok-kelompok yang secara umum terdapat di bursa. Meskipun masih terdapat kelompok-kelompok kecil lainnya, tapi saya tidak akan singgung terlebih dahulu di video lesson kali ini. Ini merupakan kelompok yang secara umum terdapat di bursa, sehingga penting untuk saya berikan informasinya kepada teman-teman yang masih baru di pasar saham. Yang pertama adalah volatility trader, ya, di mana para volatility trader ini ada trader-trader yang memiliki time frame trading sangat singkat, ya. Jadi berbeda dengan trend following trader, di mana kalau para volatility trader itu pelakunya umumnya memiliki analisa yang sangat singkat. Jadi mereka juga menggunakan charting tools dengan time frame yang sangat singkat, seperti misalkan dalam menit, dalam jam, ya, kita sebut juga dengan scalper. Jadi para pelaku trading yang menggunakan time frame menit ataupun jam itu bisa disebut sebagai scalper. Sedangkan yang menggunakan time frame harian itu secara umum kita sebut dengan day trader. Para volatility trader ini secara umum berfokus mencari titik support dan resistance pendek sesuai dengan time frame yang mereka pergunakan. Jadi kalau misalkan dia pergunakan time frame jam, maka mereka akan melihat support dan resistannya dalam time frame jam tersebut. Mereka juga fokus pada pola candle, pola-pola candle yang menunjukkan sinyal reversal dan juga bearish secara harian, serta sinyal-sinyal indikator volatility seperti RSI, stokastik, Williams SNR dan CCI dan lain sebagainya yang diset secara aktif. Ya, jadi untuk memberikan sinyal-sinyal itu tersebut secara aktif. Jadi sinyal akan sangat banyak untuk membantu mereka mengambil keputusan secara singkat
beli maupun jual saham. Fokus mereka adalah mencari profit singkat dengan strategi buy on breakout ataupun buy on rebound. Nah, sekarang bagaimana dengan trend following trader? Ya, jadi perbedaan dari kedua ini jelas Bapak Ibu ya dari sisi time frame-nya. Time frame seorang trend following trader adalah jangka menengah, pendek menengah ya, dari waktu dari 1 minggu sampai beberapa bulan. Pelakunya kita sebut juga dengan trend trader. Variasi sedikit daripada trend following trader, terkadang kita juga melakukan namanya swing trading ya. Swing trading kita fokus itu mencari support dan resistance kunci sesuai dengan time frame yang kita pergunakan. Jadi pada trend following trader ini pada dasarnya memiliki view yang lebih panjang. Ya, kita melakukan analisa terhadap big picture daripada pergerakan harga saham tersebut. Jadi sifat trading daripada trend following trader adalah menunggu Bapak Ibu. Menunggu sinyal entry yang lebih baik karena harus melewati area-area support dan resistance yang sudah dianalisa sebelumnya untuk menguatkan keputusan entry pada saham tersebut. Fokus pada trend following trader adalah pada trend pada saham tersebut, apakah dia bearish, apakah dia sideways, apakah dia uptrend. Fokus juga pada pola chart, pola-pola chart yang menjadi cikal bakal historical perulangan daripada pergerakan harga saham tersebut. Fokus juga pada volume, karakteristik, sinyal indikator trend yang kita pergunakan seperti misalkan moving average, exponential moving average, dan juga MACD. Fokus daripada trend following trader adalah fokus mencari profit besar dengan strategi buy on breakout di awal uptrend. Jadi kita fokus mencari saham-saham yang mengalami reversal trend dan kita entry pada awal uptrend dengan harapan kita bisa mendapatkan gain yang lebih besar di kemudian hari. Oke, sekarang mari kita simak kelebihan dan juga kelemahan daripada kedua kelompok trader ini. Ya, kedua kelompok yang menggunakan analisa teknikal. Kelebihan dan kelemahan daripada seorang volatility trader. Kelebihannya adalah tentu saja dengan catatan harus dengan analisa yang benar ya Bapak Ibu. Winning rate-nya sangat tinggi. Kenapa? Karena analisa yang benar, mereka sekali beli, untung langsung jual. Jadi konsepnya adalah beli, untung langsung jual. Profit taking-nya rata-rata sekitar 3-5% saja. Kelemahannya adalah membutuhkan waktu dan konsentrasi yang tinggi dalam memantau market. Ya, kenapa seperti itu? Karena ketika Bapak Ibu melakukan pembelian, misalkan Bapak Ibu menggunakan metode buy and breakout, itu Bapak Ibu harus memantau pergerakan harga saham tersebut apakah berjalan sesuai dengan analisa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau tidak, maka harus segera keluar karena harga saham akan segera berbalik turun. Oleh karena itu, menurut saya pribadi tidak sesuai untuk yang masih memiliki pekerjaan ataupun usaha utama, karena tidak akan memungkinkan kita untuk terus-menerus memantau pergerakan harga di market. Otomatis hal ini akan sulit diduplikasi ataupun dipelajari karena tentu saja membutuhkan banyak trial and error ya sehubungan dengan time frame yang kita pergunakan. Kalau menit, jam, hari itu akan menjadikan kita semakin banyak melakukan trial and error. Bagaimana dengan trend following trader? Kelebihannya adalah kita fokus pada yield portfolio Bapak Ibu, bukan winning rate. Dengan konsep hold your winner and cut your loser. Dengan average profit antara 10% sampai 100%. Ya, antara 10% sampai 100%. Hal ini sangat dimungkinkan dengan menggunakan analisa trend following trader. Kenapa? Karena kita sistemnya adalah buy and hold. Tidak membutuhkan waktu untuk memantau market sehingga sesuai untuk yang masih memiliki pekerjaan ataupun usaha utama. Ini merupakan kelebihan utama daripada analisa trend following trader. Jadi para pelaku analisa trend following trader dapat tetap memiliki waktu untuk menjalankan pekerjaan ataupun usaha mereka karena pada prinsipnya kita melakukan analisa itu dengan menyiapkan trade plan yang sesuai yang dapat membuat diri kita merasa yakin akan pergerakan harga saham tersebut bergerak secara positif. Namun kelemahannya adalah seorang trend following trader harus memiliki atau membutuhkan pemahaman yang luas terhadap sentimen makroekonomi, aksi korporasi, dan lain sebagainya. Serta memiliki kemampuan analisa teknikal lengkap dan pemahaman historis pergerakan harga saham tersebut. Jadi secara sederhananya saya harus simpulkan bahwa seorang trend following trader harus memiliki jam terbang yang cukup Bapak Ibu. Harus melengkapi dirinya dengan kemampuan analisa fundamental yang baik, sentimen makroekonomi dapat diketahui dengan baik, serta pemahaman sinyal-sinyal teknikal secara lengkap dan mampu memiliki kepekaan dalam membaca karakteristik historis pergerakan daripada harga saham tersebut. Baik, berikutnya adalah bagaimana cara melakukan transaksi saham. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu itu mengenai tick fraksi harga saham yang sedang diperdagangkan di bursa pada saat ini. Ya, di mana sebelumnya sudah mengalami beberapa kali perubahan, namun ini adalah perubahan yang terbaru. Di mana untuk teman-teman yang baru di pasar modal harap memperhatikan hal ini dengan seksama. Di mana saat ini terdapat 5 fraksi harga yang diperdagangkan di bursa kita, yaitu mulai dari 50 sampai 200,
200 sampai 500, 500 sampai 2000, 2000 sampai 5000 dan juga di atas 5000. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena ini akan mempengaruhi order beli dan order jual yang kita lakukan. Ya, jadi misalkan kalau harganya masih di antara range 50 sampai 200 dengan tick harga plus 1, artinya kita harus mendapatkan tick harga di 51, 55, 102, 156, 157 dan lain sebagainya. Nah, yang kadang-kadang menjadi masalah adalah apabila terjadi perubahan tick harga. Ya, biasanya untuk yang pelaku pasar baru akan mengalami kesalahan sebagai berikut. Jadi misalkan harga sudah naik dari level 190 naik ke level 200-an. Kalau kita menempatkan order di 201 ketika harganya sudah 200-an, maka otomatis order Bapak Ibu akan di-reject oleh pasar. Nah, jadi ini sangat penting. Jadi kalau sudah 200 sampai dengan 500, maka level tick-nya adalah 2. Ya, contohnya adalah 202, 204, 208, 452, 254 dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak memenuhi ketentuan, maka order tersebut atau perintah beli dan jual tersebut akan langsung ditolak oleh sistem yang ada di bursa. Begitu juga dengan tick fraksi 500 sampai dengan 2000, ya. Dimana dari 200 ke 500 akan terjadi peningkatan fraksi dari 2 tick plus 2 menjadi tick plus 5. Nah, hal ini juga terkadang membuat para pelaku investor baru ataupun trader baru ini merasa kebingungan. Jadi hari ini menjadi hal atau pengetahuan dasar yang penting untuk diketahui agar tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu. Berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan pembelian sebuah saham. Jika pada perdagangan terdapat layer bid dan offer seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bid adalah layer pembelian. Jadi para buyer itu kalau memasukkan ordernya di layer bid, jangan para seller memasukkan ordernya di layer daripada offer, di mana terdapat sisi harga dan juga sisi lot. Jadi harga adalah harga yang ditawarkan, lot adalah lot yang ingin dibeli ataupun ingin dijual. Pada kondisi tersebut akan terdapat kondisi di mana semisalnya adalah last price sebesar 1010. Ya. Jadi jika terdapat seorang pelaku pasar melakukan order beli pada harga 1010, maka dengan posisi bid dan offer seperti yang tampak pada layar ini, maka order beli daripada Bapak Ibu akan berada dalam antrian, ya. Jadi tidak akan langsung match, karena baru akan match ketika terdapat offer pada harga 1010. Jadi bisa dari di sini bahwa offernya itu belum ada yang 1010, sehingga antrian kita akan berada dalam antrian. Order kita akan tetap berada dalam antrian. Namun, jika kita melakukan order beli pada harga 1015, maka order beli tersebut akan langsung match Bapak Ibu, ya, karena sudah terdapat offer pada harga 1015. Hal ini juga sering disebut juga dengan hajar kanan, ya. Jadi ketika kita langsung membeli harga saham tersebut pada best offernya, sehingga otomatis ketika terjadi match pada harga, last price juga akan berubah menjadi 1015. Hal ini juga berlaku sama pada order jual Bapak Ibu ya. Jadi dengan contoh yang sama, jika misalkan last price sekarang berada pada posisi 1015, dan apabila Bapak Ibu melakukan order jual pada harga 1015, maka order jual tersebut akan berada dalam antrian terlebih dahulu, dan baru akan match kemudian ketika terdapat bid pada harga 1015. Begitu juga jika Bapak Ibu ingin menjual langsung, maka dapat juga langsung menjual harganya pada best bid, yaitu pada harga 1010. Ya, hal ini juga disebut juga dengan hajar kiri, maka last price akan berubah langsung menjadi 1010. Ya, kedua hal ini perlu diperhatikan karena terkadang akan membuat kita mendapatkan momentum yang tepat, khususnya bagi seorang trader. Ya, timing pembelian, timing penjualan menjadi sebuah poin kritikal bagi seorang trader untuk dapat dipahami agar bisa menghasilkan profit yang konsisten. Berikutnya adalah bagaimana cara meraih kebebasan finansial melalui saham. Ini merupakan sebuah uraian yang penting dari saya, harap diperhatikan secara seksama ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenali diri kita sendiri dan tetapkan tujuan kita seperti apa yang ingin kita harapkan melalui saham. Putuskan gaya investasi dan trading Bapak Ibu semua. Saya memberikan sebuah guidance, yaitu melalui sebuah pertanyaan pertama, yaitu kita sebut dengan time frame. Ya, bisa diperhatikan dari table yang saya sajikan ini. Pertanyaan pertama kita adalah mengenai time frame ekspektasi daripada Bapak Ibu semua. Ekspektasi terhadap pertumbuhan daripada aset kita dari sisi time frame-nya seperti apa? Berikut pilihan jawabannya. Jika Bapak Ibu menginginkan return ataupun profit daripada saham itu setiap hari, maka yang harus dilakukan adalah fokus pada day trading Bapak Ibu. Tidak ada opsi lain, hanya opsi ini saja.
Jadi hanya opsi day trading, jika Bapak Ibu fokus melakukan pembelajaran terhadap metode analisa day trading, maka profit setiap hari harusnya bisa didapatkan. Tentu saja, sekali lagi harus dikenali dengan berbagai macam resikonya ya, ketika mempelajari sebuah analisa teknikal yang bersifat atau menggunakan time frame daily seperti itu, karena akan membutuhkan atau menghabiskan waktu analisa bagi Bapak Ibu untuk memantau pergerakan harga saham di pasar. Jika pilihan jawaban adalah menginginkan profit yang terjadi atau realisasi profit setiap 3 bulan atau lebih kecil dari 3 bulan, maka Bapak Ibu bisa mempelajari yang namanya fokus pada trend trading. Ya, jadi dengan mempelajari trend trading, ingat trend trading ya, bukan investasi, maka hal ini bisa terbantu Bapak Ibu. Jadi trend trading memang kita fokuskan dengan time frame yang sudah saya sebutkan sebelumnya, antara 1 minggu sampai beberapa bulan. Kita fokusnya pada gain kurang lebih selama 3 bulan tersebut. Ya, ini adalah merupakan keunggulan utama daripada trend trading. Bagaimana jika bersedia menunggu? Ya, jadi jika ada Bapak Ibu yang memiliki time frame yang lebih panjang dan bersedia menunggu antara 3 bulan sampai 1 tahun, maka tetap fokus pada trend trading, bukan investasi. Ya, di sini saya perlu memberikan klarifikasi, informasi ataupun mindset kepada teman-teman semua. Tidak ada yang namanya semi investasi, teman-teman semua. Ya, yang namanya investasi itu harus di atas 1 tahun. Ya, di bawah 1 tahun maka teman-teman berarti Bapak Ibu berarti sedang melakukan sebuah trading. Maka pelajarilah ilmu trading. Ya, pelajarilah seni daripada analisa teknikal untuk membantu Bapak Ibu mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Jika memang time frame-nya adalah 1 tahun, maka Bapak Ibu bisa fokus menjalankan kedua hal ini, yaitu fokus pada teknik investasi, mau value investing maupun growth investing silahkan dipilih, dan juga menjalankan namanya trend trading. Seperti itu ya. Jadi kalau fokus time frame-nya di atas 1 tahun, maka bisa menjalankan kedua hal ini, investasi maupun trend trading. Kenapa harus ada keduanya? Nanti akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah waktu analisa, Bapak Ibu. Ya, ini menjadi penting juga. Harap Bapak Ibu atau teman-teman melakukan refleksi diri terhadap waktu analisanya seperti apa. Ya, berikut adalah paparan yang saya sajikan dalam tabel. Pilihan jawaban adalah jika Bapak Ibu memiliki waktu yang sangat luang, ya bisa memantau market di jam-jam bursa, di jam perdagangan bursa, maka silakan pilih fokus day trading. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mempelajari mengenai analisa day trading dengan berbagai macam resikonya untuk bisa mendapatkan profit dari waktu yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Jika ternyata ditanyakan kepada diri sendiri, waktu saya sangat sempit, ya hanya maksimal 1 jam per hari, maka apa solusinya? Solusinya adalah Bapak Ibu harus fokus kepada namanya trend trading. Ya, karena dengan trend trading kita tidak perlu memerlukan analisa yang terlalu lama. Yang penting adalah analisa itu tepat. Ya, harus memahami berbagai macam sinyal teknikal secara lengkap, memiliki pengetahuan fundamental yang baik, maka hal ini bisa dilakukan. Begitu juga jika maksimal 1 jam per minggu saja. Mungkin ada di antara teman-teman atau Bapak Ibu yang waktunya masih sangat minim, hanya ada 1 jam per hari saja per minggu. Masih juga dapat. Solusinya adalah dengan mempelajari yang namanya trend trading, ya, dengan berbagai macam resiko dan juga keunggulannya. Jika Bapak Ibu tidak memiliki waktu, ya sama sekali menganggap diri sendiri sangat-sangat sibuk, ya memiliki pekerjaan utama yang sangat menyita waktu sehingga tidak mungkin memiliki waktu untuk melakukan analisa secara komprehensif, maka satu-satunya pilihan yang menurut saya pribadi layak untuk dilakukan adalah melakukan investasi jangka panjang. Dengan cara seperti apa? Dengan cara membeli secara mencicil saham-saham berkualitas. Karena ini merupakan pilihan terbaik, tidak mungkin Bapak Ibu melakukan trading, ya, karena tidak bisa melakukan pemantauan ataupun perubahan trade plan yang harus kita jalankan sebagai seorang trader. Berikutnya, saya akan memberikan rahasianya Bapak Ibu. Kenapa kita harus menjalankan investasi dan juga trading secara bersamaan. Oke, sekarang kita bicara mengenai investasi terlebih dahulu. Investasi adalah ibaratnya kita memiliki sebuah perusahaan. Ya, jadi dalam hal ini saya mengatakan investasi saham. Ya, ibaratnya kita memiliki sebuah perusahaan. Dengan memiliki sebuah perusahaan yang baik, yang sudah kita analisa fundamentalnya, maka Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ibarat memiliki sebuah mesin uang di masa yang akan datang melalui dividen. Disinilah kuncinya ataupun yang saya sebut dengan kebebasan finansial melalui investasi saham. Ya, dengan mendapatkan dividen yang cukup, kita bisa mendapatkan kebebasan finansial sesuai dengan harapan yang kita idamkan. Ya, dengan berinvestasi pada perusahaan yang memberikan growth pertumbuhan yang baik, otomatis dari waktu ke waktu nilai dividennya akan semakin besar.
Investasi jika dijalankan dengan tepat dan dengan metode yang benar, maka akan dapat memberikan jackpot yang luar biasa Bapak Ibu, yang disebut juga dengan jackpot multi-bagger, ya. Sebuah saham dengan pendekatan analisa yang tepat, pembelian harga yang tepat, dan juga waktu tunggu yang tepat akan bisa mendapatkan profit ratusan persen, ribuan persen. Hal ini nyata, ya, sudah terjadi di berbagai macam pelaku investor individu yang ada di Indonesia khususnya, ya. Berbagai macam saham yang sudah naik dengan sangat signifikan. Yang dibutuhkan hanyalah analisa fundamental secara komprehensif dan kesabaran kita untuk menunggu. Namun, saya harus memberikan fakta yang sebenar-benarnya mengenai investasi saham, di mana tetap terdapat faktor kerugian yang mungkin terjadi ketika kita melakukan investasi sebuah saham. Yang pertama adalah cost of time, Bapak Ibu, rugi waktu tunggu. Ya, mungkin bagi sebagian orang ini bukan merupakan sebuah masalah, namun menurut sebagian orang lagi ini merupakan sebuah masalah. Ya, saya secara pribadi juga tidak memiliki waktu tunggu yang sangat besar untuk time frame investasi saya. Oleh karena itu, jika akhirnya kita memiliki sebuah perusahaan, namun ternyata perusahaan tersebut tidak mengalami harganya, tidak mengalami kenaikan secara terus-menerus, tentu saja artinya kita kehilangan peluang investasi ataupun pilihan saham di saham-saham lainnya. Ya, ini merupakan sebuah bentuk kerugian yang harus diakui oleh seorang investor, Bapak Ibu semua, ya. Karena kalau saham yang kita beli 3 tahun, 5 tahun tidak bergerak sama sekali, atau malah mengalami penurunan, jelas itu merupakan sebuah kerugian waktu dan biaya kalau menurut saya pribadi, ya. Karena kita sudah kehilangan peluang investasi di saham-saham yang lain. Capital loss, tentu saja. Sebagai seorang investor, kita juga harus melakukan yang namanya cut loss, Bapak Ibu semua. Jadi jangan beranggapan bahwa melakukan investasi saham itu tidak ada cut loss. Kita harus bisa mengakui kesalahan investasi kita ketika misalnya kan kita membeli sebuah saham yang awalnya sedang bagus, tapi ternyata karena kondisi tertentu perusahaan itu terus-menerus mengalami penurunan kinerja, maka mau tidak mau harus kita lakukan cut loss. Ya, kita harus memutuskan untuk keluar daripada saham tersebut dan memilih untuk membeli saham-saham lainnya. Ini sebuah keputusan yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu harus memutuskan perusahaan yang tepat sebelum melakukan investasi di saham tersebut dengan menguasai analisa fundamental. Berikutnya, kenapa kita harus melakukan trading, Bapak Ibu? Ya, ini merupakan cara tercepat akselerasi modal investasi. Ya, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga berdasarkan sumber-sumber yang saya peroleh, Bapak Ibu, ya. Jadi, dengan melakukan trading, kita fokus pada gain jangka pendek. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, gain jangka pendek antara 1 minggu sampai dengan 3 bulan. Artinya dengan melakukan analisa teknikal yang benar, profit kita akan cepat untuk terkumpul, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu punya modal 10 juta, itu bisa bertambah segera menjadi 1,1, menjadi 12 juta, menjadi 13 juta, dan seterusnya. Ya, merupakan sebuah cara tercepat mengakselerasi modal investasi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin modalnya masih kurang, saya menyarankan di awal dalam melakukan trend trading terlebih dahulu, ya, agar modal dimiliki lebih cukup untuk melakukan investasi. Disitulah kuncinya, Bapak Ibu, ya. Dengan melakukan akselerasi modal kita, maka investasi kita akan semakin besar. Oke, cara yang tercepat adalah melakukan trading, Bapak Ibu. Tidak ada cara lain yang lebih cepat karena kita membutuhkan gain jangka pendek yang hanya bisa diperoleh dengan menggunakan analisa teknikal. Karena kita membaca sinyal, membaca momentum pergerakan jangka pendek ketika saham tersebut mengalami rally. Trading bagi saya juga merupakan sebuah pembunuh waktu tunggu investasi saya yang sangat efektif, Bapak Ibu. Di awal-awal pengalaman saya melakukan investasi murni, ya. Namun seiring waktu, karena investasi murni tersebut harga sahamnya cenderung tidak bergerak, ya, membutuhkan kesabaran kita untuk melakukan akumulasi. Akhirnya saya memutuskan untuk mempelajari seni analisa teknikal, ya, dan hal ini sangat efektif membantu saya melakukan buy and hold untuk saham-saham investasi saya. Kenapa seperti itu? Karena kita berfokus kesehariannya dengan melakukan analisa teknikal. Secara otomatis kita akan agak melupakan dalam tanda kutip saham-saham investasi kita dan fokus pada rencana pembelian secara mencicil. Ya, jadi saya sarankan ini adalah rahasianya buat teman-teman semua. Dengan melakukan trading maka kita akan bisa melupakan saham-saham investasi kita, otomatis akan membuat psikologis kita dalam melakukan buy and hold saham menuju time frame yang kita inginkan. Dalam hal ini time frame saya adalah 1-3 tahun. Ya, itu akan lebih mudah tercapai. Dalam trading pun tidak memungkiri terjadinya atau mendapatkan profit besar dalam waktu singkat, Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa jackpot untuk seorang trend trading
itu bisa 50% sampai 100%. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa trading itu tidak menghasilkan profit yang besar. Ya, kalau analisa kita benar di waktu yang benar, maka dalam waktu singkat kita bisa peroleh keuntungan yang cukup besar Bapak Ibu ya. 50 sampai 100% menurut saya itu cukup besar. Ya, bisa melipat gandakan aset kita secara cepat. Tentu saja sekali lagi harus lakukan dengan analisa yang tepat. Tidak bisa analisa yang hanya mengandalkan feeling ya, tapi harus mempelajari analisa teknikal secara komprehensif dan dilengkapi dengan pengetahuan fundamentalnya. Namun tentu saja trading memiliki resiko tersendiri Bapak Ibu ya. Resiko bagi para pelaku pasar atau teman-teman semua yang mungkin belum memahami analisa teknikal dengan baik dan benar. Resiko yang pertama adalah realisasi loss. Ya, kenapa? Karena kita mencari momentum kenaikan jangka pendek, otomatis kita juga harus melakukan realisasi jual rugi Bapak Ibu ketika saham yang kita beli bergerak turun di luar daripada trend yang kita harapkan. Ya, hal ini menjadi sebuah risiko yang perlu diperhatikan ketika melakukan trading saham, bahwa kita akan segera melakukan realisasi loss ketika saham tersebut bergerak turun di luar daripada trend yang kita harapkan. Ya, yang saya sebut juga dengan menggunakan stop loss. Jadi hal ini penting untuk diketahui bahwa bedanya investasi dan trading adalah kalau investasi kita tidak menggunakan stop loss, maka kita akan terus melakukan average down. Namun kalau trading kita tidak boleh melakukan average down, tapi kita akan langsung jual rugi jika analisa kita tidak berjalan. Yang kedua, tentu saja adalah time allocation. Ya, seorang trader bagaimanapun tetap membutuhkan waktu khusus untuk melakukan analisa trendnya per hari. Jadi berbeda dengan seorang investor yang mungkin secara investasinya akan lebih memiliki waktu yang lebih rileks Bapak Ibu. Ya, jadi ketika sudah memiliki sebuah saham, seorang investor hanya bertugas untuk melakukan penambahan saja. Kita sebut juga dengan add buy atau akumulasi pada saham-saham investasinya. Namun sebagai seorang trader, karena kita mencari momentum jangka pendek, maka kita harus melakukan analisa per hari, ya, memantau pergerakan harga saham harian untuk melakukan update terhadap trend yang kita lakukan, sehingga tetap dapat berjalan dengan optimal. Sebagai penutup, salah satu materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai money management Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua yang baru di pasar modal, ya, agar dapat memiliki starting awal yang baik sebelum Bapak Ibu atau teman-teman semua memulai investasi maupun trading saham. Bisa dilihat di sini bahwa untuk modal di atas 100 juta, maka bisa lakukan alokasi 70% modal untuk investasi. Sedangkan untuk modal di bawah 100 juta, maka bisa alokasi modalnya dibagi dua ya, 50% untuk investasi dan juga 50% untuk trading, Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh ilustrasi yang saya berikan di sini adalah jika keuntungan dari hasil trading per tahun itu dibagi rata, kita bisa tempatkan kembali keuntungannya ke dalam modal investasi. Ya, disinilah kuncinya Bapak Ibu. Dengan melakukan trading, hasil per tahunnya itu bisa kita bagi rata dan kita tempatkan kembali ke dalam modal investasi. Sehingga secara otomatis investasi kita akan semakin besar. Kenapa harus 70% investasi dan 30% trading? Investasi adalah yang terbaik Bapak Ibu. Namun investasi membutuhkan modal yang cukup ya, agar aset kita dapat berlipat secara cepat ketika kita mendapatkan jackpot multi baggers yang tadi. Ya, jadi kalau investasi memang modalnya harus lebih besar dibandingkan trading karena kita membutuhkan kompensasi atas waktu tunggu yang kita berikan. Sekali lagi, kalau investasi time frame-nya adalah di atas 1 tahun, ya, secara normal, secara ideal 1-3 tahun itu menjadi waktu yang cukup untuk seorang investor. Oleh karena itu, modal yang diberikan harus lebih besar. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu punya modal 50 juta. Ya, maka 70%-nya 35 jutanya masuk dalam modal investasi. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita harus menunggu harga sahamnya untuk kembali naik pada nilai wajarnya. Beda dengan trading, ya. Dengan modal 15 juta, kita bisa beli saham 5 juta, 5 juta, 5 juta dan mencari gain jangka pendek sehingga kelipatannya akan semakin cepat. Ya, dengan cara seperti ini Bapak Ibu ya, dengan mengalokasikan dana ke dalam 2 account seperti ini, ke dalam 2 model investasi maupun trading seperti ini, maka akan membuat portfolio kita bertumbuh Bapak Ibu. Ya, dalam pengalaman saya misalnya dalam satu buah waktu investasi kita sedang menurun, maka biasanya portfolio trading kita akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika portfolio trading kita mungkin sedang kurang baik, maka yield daripada portfolio investasi kita akan membantu Bapak Ibu. Hal ini juga akan membantu psikologis kita dalam mengikuti pergerakan market, ya, mengikuti pergerakan bursa saham, sehingga kita akan semakin lama stay di market Bapak Ibu. Disinilah kuncinya, yang salah satu kunci yang saya paparkan kepada teman-teman semua untuk saya sarankan dijalankan.
Seperti itu. Sebagai penutup sesi akhir, ingin saya sampaikan sekali lagi kepada teman-teman semua, apapun profesi daripada teman-teman semua ataupun Bapak Ibu, apakah Anda seorang karyawan swasta, apakah Anda seorang pengusaha, apakah Anda seorang profesional, apakah Anda juga seorang ibu rumah tangga, ataupun Anda seorang mahasiswa ataupun pelajar, maka jika ada kemauan, maka pasti kesuksesan di saham akan datang kepada Anda. Ya, jadikan 2-3 tahun pertama sebagai masa pembelajaran dan juga masa tantangan bagi seorang pelaku pasar yang masih baru di bursa saham. Ya, Bapak Ibu bisa juga mencari mentor yang tepat. Ya, dengan mencari mentor yang tepat, maka diharapkan masa pembelajaran tersebut dapat dipercepat, Bapak Ibu, sehingga hasilnya pun dapat diperoleh dengan lebih baik. Pada intinya adalah kita harus percaya pada analisa diri kita sendiri. Dengan melakukan analisa diri sendiri, Bapak Ibu dapat memperoleh pengalaman yang lebih baik, sehingga otomatis dengan berjalannya waktu, khususnya di atas 3 tahun, Bapak Ibu saya yakin dapat menjadi seorang trader maupun investor yang handal di bursa efek kita. Di pasar saham Indonesia ini yang merupakan tempat untuk mencari harta karun, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melakukan semuanya dengan baik, maka saya yakin kebebasan finansial akan bisa kita peroleh. Sekian sharing dari saya. Silakan like, share, dan komen video ini. Bagikan ke teman-teman lainnya dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Thanks for watching dan sampai jumpa.